Akan kita ikuti Smart Parenting and Creative Learning bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Selamat mengikuti. Selamat malam Smart Listeners seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan. Kali ini hadir dalam Smart Parenting and Creative Learning. Ada beragam cara untuk kita mempercepat belajar, namun kita juga mesti mengetahui tekniknya, di mana teknik itu bisa dipelajari, dilatih, dan merupakan sebuah keterampilan. Seperti tema-tema yang tentunya kita bahas sebelumnya, bahwa kemampuan otak itu bisa dilatih, Smart Listeners, sehingga bisa maksimal, bahkan untuk usia berapapun. Dan telah tersambung bersama kami di malam hari ini, ada Bapak Sutanto Windura. Selamat malam, Pak Tanto. Selamat malam, Mas William. Selamat malam, Smart Listener yang jenius dan kreatif. Gimana kabarnya, Pak Tanto? Baik, luar biasa. Salam jenius buat semuanya. Salam jenius. Kayaknya kalau ketemu Pak Tanto tuh otak saya langsung berubah jenius deh ya. Karena langsung switch ya. Langsung switch gitu ya. Iya dong. Karena ada teknik-teknik yang sebetulnya masyarakat atau mungkin smart listeners itu kurang menyadari otak kita bisa dilatih. Termasuk juga dalam topik yang kita bahas pada malam hari ini, 3-in-1, bagaimana jurus jitu percepatan belajar. Kenapa topik ini diangkat, Pak Tanto? Oke, karena sekali lagi bahwa otak kita ini adalah otak pembelajar. Ya, otak kita dirancang dan didesain untuk belajar seumur hidup. Tapi kita tahu bahwa tidak ada orang yang suka belajar, tidak ada anak yang suka belajar. Ya, dan saya yakin di sini Smart Listener ada orang tua, guru yang mendengarkan juga setuju ya sebenarnya ya. Anak nggak suka belajar. Kalau disuruh belajar atau main games, nonton film, baca komik ya pasti bukan belajar, tapi milih yang salah satu dari ketiganya. Ya, tapi padahal otak kita dirancang dan didesain untuk belajar. Makanan otak kita adalah belajar. Kalau otak kita berhenti belajar, sel otak kita tidak membuat dendrites baru, belajar sesuatu yang baru, maka sel otaknya gampang rusak ya. Dan kita tahu, sudah sering dengar, kalau apalagi sudah mulai golden age, sudah mulai pensiun, nggak dipakai otaknya belajar, cepat pikun begitu ya. Nah, tapi problemnya kok belajar kok tidak menyenangkan, kok belajar kok susah ya. Nah, itu seperti yang tadi disampaikan Mas William, bahwa otak kita ini hebat. Banyak yang tidak tahu kehebatan otak kita, termasuk untuk belajar. Yang kita sampaikan tidak lain adalah manajemen otak. Bagaimana menggunakan otak kita yang luar biasa ini sesuai dengan cara kerja alaminya, sesuai bagaimana dia ingin digunakan untuk semua hal yang berkaitan dengan aktivitas otak. Satu, belajar, menghafal, memahami, mengeluarkan ide, merecall, ya, membaca, berpikir. Nah, itu semua. Hari ini kita hari ini kita membahas soal bagaimana percepatan belajar. Ya, jadi tidak hanya soal bagaimana belajar yang menyenangkan, tapi kita sudah levelnya jenius, ngomongnya belajar cepat alias accelerated learning, percepatan belajar. Nggak cuma mengatasi masalah belajar, tetapi masalah belajar teratasi, naik tingkat lagi percepatan belajar. Percepatan belajar itu dibandingkan belajar biasa, ya belajarnya lebih cepat. Diserap dalam waktu yang sama, diserapnya lebih banyak, kualitasnya lebih baik, nyantolnya lama, kalau itu misalkan hafalan gitu ya, berpikirnya cepat, kreatif, ide banyak, dan lain sebagainya. Ya, otak kita mampu. Nah, kalau selama ini kok rasanya tidak begitu? Ya karena kita belum tahu bagaimana cara menggunakan otak kita untuk belajar, alias terjadinya mismanagement otak, belum termanage dengan baik, ya begitu. Oke, belum termanage dengan baik. Dan jadi sebetulnya otak kita itu bisa di-manage, smart listeners, selama kita menyadarinya dan mengetahui tekniknya. Nanti kita akan membahas bagaimana tekniknya, 3-in-1 percepatan belajar. Dan ini sebetulnya berlaku untuk semua usia ya Pak, termasuk juga para orang tua yang mendengarkan di malam hari ini. Itu bisa menerapkannya kepada putra-putri Anda. Temukan jawabannya setelah jeda yang berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur,
kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning, dan saya masih bersama dengan Mr. Brain Pak Sutanto Windura. Kita akan mengetahui 3-in-1 jurus jitu percepatan belajar. Nah, ini akan dibagi menjadi 3 Smart Listeners. Mudah-mudahan sampai dengan 1 jam ke depan ya kita akan berbincang dan waktunya cukup. Kalau gitu tips yang pertama apa Pak Tanto? Oke, baik. Nah, sebelum sampai ke tips yang pertama, sekali lagi bahwa percepatan belajar itu otomatis mengatasi semua problema belajar pada umumnya, kecuali tentu problem yang sifatnya psikologis alias why to learn, faktor motivasi, ya, suka nggak suka sama gurunya, nggak suka sama guru matematikanya sehingga tidak termotivasi belajar matematika, ya nggak mungkin bisa efektif apa yang saya sampaikan, ya. Jadi faktor why to learn, motivasi belajar di luar itu. Tetapi kita bicara how to learn, bagaimana how to learn faster and better, gitu ya, menggunakan 3 jurus yang ada. Dan terlebih daripada itu, bahwa otak kita ini adalah pembelajar, makanan otak kita adalah belajar, maka learning should be fun, mestinya menyenangkan. Ya, kalau nggak fun berarti ada yang salah. Ya, selalu saya bilang manajemen otak itu simple. Contohnya adalah seorang anak belajar susah nggak masuk-masuk, otaknya, lalu dia refreshing nonton film 4 jam atau main game 4 jam. Nggak kerasa tuh waktunya. Nggak kerasa. Dan setelah kita tanya, kamu nonton film apa sih? Dengan detail dia bisa menceritakan jalannya film cerita, bahkan tanpa usaha menghafal sedikit pun. Dan waktu dia nonton film, dia fokus, apalagi saat main game 4 jam, fokus. Gitu ya, dia kreatif, dia cepat, dia gesit, padahal otaknya sama, anaknya sama loh, cuman yang satu bicara games itu mungkin juga bisa berupa suatu cerita, suatu problem solving gitu ya, begitu juga dengan materi belajarnya yang sebelumnya, tapi kok tidak menyenangkan. Nah, ternyata yang salah adalah cara kerja otaknya tidak sama saat dia nonton film, main game, baca komik dengan saat dia belajar. Nah, 3-in-1 percepatan belajar, 3-in-1 jurus, 3 jurus ini semua adalah memfotokopi cara kerja otak kita, otak anak, otak siapa saja saat nonton film, main games, baca komik, yang pasti jenius. Dan betul, ini tidak hanya untuk siswa, tapi untuk mahasiswa, untuk karyawan, staff, karyawan, siapapun yang masih butuh belajar
Belajar itu tidak hanya ikut training kursus ya, tapi Anda baca peraturan baru itu juga belajar. Ada suatu perubahan bisnis, ada kompetitor baru, ada produk kompetitor launching baru, ada teknologi baru, itu juga namanya belajar ya. Bukan belajar itu harus ke sekolah, kuliah, baca buku, duduk, bukan seperti itu. Nah, 3-in-1, jurus 3-in-1 ini berlaku untuk semuanya ya. Jadi sekali lagi, Anda siapapun yang mendengarkan, Anda eksekutif, staff, owner, pengusaha, Anda penggiat organisasi, ini relevan buat Anda semuanya. Ya, oke. Kita masuk ke tips yang pertama, Pak Tanto. Oke, jurus pertama dari 3-in-1, jurus percepatan belajar. Jurus pertama itu adalah high focus reading alias membaca konsentrasi tinggi. Ya, kenapa jurus pertama ini membaca? Karena membaca ini adalah aktivitas yang umumnya kita lakukan untuk memasukkan informasi baru. Namanya belajar ini kan mengadopsi suatu ilmu atau pengetahuan atau informasi baru kan, betul nggak? Ya. Ya. Nah, jadi umumnya ya dalam konteks belajar itu didapatkan dengan cara membaca. Sekarang membaca itu problemnya apa? Tidak konsentrasi. Musuh utama membaca adalah tidak konsentrasi, ya. Pura-pura baca setengah jam, ya. Ternyata sejak menit ke-10 halamannya sama terus, ya, banyak ngelamunnya. Ya. Nah, kenapa kok demikian? Kita ketahui dulu sebabnya. Karena membaca itu aktivitas otak kiri. Kita berurusan dengan kata-kata, hanya satu warna, lalu urutan karena membaca dari kiri ke kanan yang kita hadapi kata-kata, huruf, ya, itu yang memproses otak kiri. Nah, otak kanannya nganggur. Otak kanan itu memproses informasi berupa gambar, warna, imajinasi, melamun, dimensi, bentuk, konseptual, melodi, ya. Nah, kanannya kemudian nganggur, padahal otak punya sifat balancing, artinya otak kanan membalancing. Saat otak kiri kita overload membaca, otak kanan membalancing salah satunya dengan melamun, ya, membuat gambar alias imajinasi, imagination, kemampuan otak untuk meng-create image, gambar. Nah, akhirnya nggak konsentrasi, ya, padahal otak hanya berusaha membalance saja. Tapi kalau anak saat nonton film, main game, misalnya komik, otak kirinya ada, teksnya ada, nonton film, kata-katanya ada, dialognya ada, logikanya, cerita ada, tapi warna-warni ada, musik ada, imajinasi ini sebenarnya musuhnya siapa ada, ya pasti konsentrasi. Saat nonton film, main games, baca komik, komik ada gambarnya, ada kata-katanya, ada teksnya, ya. Nah, sekarang kalau belajar ternyata materinya hanya hitam putih seperti hal yang kita baca, buku catatan, buku diktat, bagaimana cara menyikapi jurus pertama ini, yaitu high focus reading, membaca fokus tinggi dengan konsentrasi tinggi, tidak hanya berkonsentrasi tapi berkonsentrasi tinggi. Ya. Nah, caranya smart listener ada 3 step. Ya, step pertama adalah browsing. Step kedua baru reading. Step ketiga making question. Nah, yuk saya jelaskan satu persatu. Ya, pertama browsing. Browsing itu apa sih? Membaca sekilas. Oke. Ya, membaca sekilas. Jadi dalam terminologi membaca itu ada beberapa istilah. Satu tuh browsing, membaca sekilas. Kayak Mas William kalau mau beli buku di toko buku gitu. Kan nggak bisa baca lama-lama dong. Ini kira-kira bukunya layak saya beli nggak sih? Isinya apa sih? Nah, itu browsing. Membaca sekilas. Jadi kalau bukunya tebal 1 senti, cuma 1 menit, 2 menit, cukup. Nah, kalau membaca ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu namanya reading. Oke? Nah, tapi kalau high speed reading. Nah, kalau sekarang saya tanya, bagaimana cara Mas William menemukan kata sophisticated di dalam kamus bahasa Inggris Indonesia yang tebelnya 5 cm, gimana caranya? Caranya bagaimana? Saya langsung ke petunjuknya, Pak. Sophisticated. Nah, misalkan. Kata Nyarinya gimana? Huruf S ya? Iya, betul.
lalu sophisticated 10 detik ketemu. Nah, itu bukan reading, bukan browsing, tapi mencari informasi tertentu. Mencari Itu informasi. itu namanya scanning. Nanti kita pakai istilah. Oke, 3 step ya, browsing, reading, making question. Nah, pertama browsing itu membaca sekilas. Jadi smart listener harus membaca sebelum kita ini membaca, anak membaca buku pelajarannya satu bab yang mungkin ada 30 halaman, jangan langsung baca dari awal, jangan langsung reading, tapi browsing dulu. Ini tentang apa sih? Dilihat-lihat, ya, gambarnya, alinea pertama, ini tentang apa sih? Alinea terakhir seperti apa kesimpulannya, rangkumannya seperti apa. Kalau buku ya kata pengantarnya, daftar isinya, terus cover belakangnya, ini buku tentang apa, itu browsing, membaca sekilas. Tujuannya apa? Mengenali, pengakraban bacaan. Seperti halnya kalau Mas William Smart Listener menyusun kepingan puzzle. Anda harus tahu dulu ini gambar apa. Anda nggak bisa mulai nyusun puzzle kalau nggak tahu gambarnya ini tentang gambar apa. Betul nggak? Nah, kurang lebih mengenali itu dulu. Cukup 1 menit, 2 menit untuk satu bab, atau kalau satu buku cukup 3 menit sampai 5 menit. Jangan terjebak untuk membaca. Ya. Untuk mengenali itu ya Pak, termasuk itu berarti termasuk cara high speed reading Pak. Bagaimana? Untuk mengenali isi buku tersebut adalah kita kasih batasan waktu atau gimana? Ya, tapi hanya melihat-lihat, bukan membaca semuanya. Misalkan dalam satu bab alinea pertama saja. Kalau itu buku, baca daftar isinya, baca ringkasan di cover buku paling terakhir, sinopsisnya. Nah, kalau itu buku pelajaran, satu bab pelajaran, gambarnya tentang apa sih? Jadi dia tahu, tentang ini. Pokoknya memuaskan jawaban, ini tentang ini. Cukup tentangnya. Gambaran menyeluruhnya, big picture-nya dulu, itu browsing. Ya. Nah, setelah kita tahu bab ini tentang apa, buku ini tentang apa, baru start dari awal dulu, masuk ke step kedua, reading satu persatu kata. Ya. Itu seperti halnya kalau kita nyusun puzzle, udah ketahuan ini gambar pemandangan. Lalu kita mulai menyusun, gambar pemandangan ini ada hijau-hijaunya bagian bawah, yaitu rumput. Kita kumpulkan kepingan-kepingan warna hijau, kita taruhnya di bagian bawah-bawah. Jadi slot-slotnya sudah ada, mulai terbentuk kerangkanya. Kerangkanya itu di browsing, lalu kemudian pas reading itu tinggal melengkapi dari puzzle yang ada di dalam. Jadi seperti puzzle, kemudian kita lengkapi ya. Betul, seperti rumus puzzle, begitu ya. Oke, baik. Semakin menarik diskusi kita pada malam hari ini. Sebenarnya silakan Anda juga bisa ke YouTube channel Smart FM, karena kami juga sedang live streaming di sana. Anda yang mendengarkan kami di 6 kota. Smart Parenting and Creative Learning segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM,
The Spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Kita masuk ke sesi 3, Pak Tanto. Kita ke poin yang kedua ya, Pak. Tadi Ya. soal mind map. Lanjut, masih poin ketiga. Oh. Ketiga dari jurus pertama. High speed reading tadi. High focus reading. Oh, high focus reading. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Pada malam hari ini topik yang kita angkat adalah 3-in-1. Jurus Jitu, bagaimana percepatan belajar dan menguasai materi dengan cepat ya. Bersama dengan Mr. Brain Bapak Sutanto Windura. Kita lanjut ke high focus reading. Tadi masih ada satu poin yang belum disampaikan oleh Pak Tanto. Apa nih Pak? Oke, baik. Jadi yang pertama browsing, lihat dulu tentang apa sih, tahu akrab seberapa banyak lembarannya. Jadi kita perlu mengukur kan, seperti hanya lari kan kita tahu ini lari jarak jauh atau lari sprint jarak pendek ya. Tahu tentang apa, gambarnya mendukung tentang apa. Lalu yang kedua baru mengulang dari awal, membaca satu persatu kata sehingga mengisi dari kerangka yang sudah ada. Nah, setelah kita selesai membaca, tahap ketiga making question. Kira-kira ini yang bakal keluar di ujian ulangan besok apa ya? Poin-poin penting dari yang saya baca bab ini apa ya? Nah, kita membuat pertanyaan. Nah, setelah membuat pertanyaan, lalu kita menjawabnya. Ya, nah, saat kita membuat pertanyaan yang kita anggap penting-penting yang akan keluar di ulangan atau ujian, maka kita fokus akan melihat kembali bacaan tersebut dan hanya untuk menemukan jawabannya. Nah, itu yang kita sebut dengan scanning. Jadi mempersingkat membaca menjadi lebih fokus lagi dengan mencari informasi tertentu, scanning. Begitu. Ya. Jadi kan nggak mungkin kan ada satu bab 50 halaman, kalau kita sudah bikin pertanyaan yang paling penting mungkin keluar di ulangan ujian besok 20, nah 20 itu pasti kebanyakan yang memang betul-betul keluar. 20 itu mungkin hanya 10% dari 50 halaman itu saja. Nah, jadi lebih fokus lagi. Jadi browsing, reading, lalu membuat pertanyaan dan menjawabnya, alias itu menjadi proses scanning. Nah, itulah jurus pertama. Ya. Itu dijamin fokus Anda akan tercurah, anti ngelamun. Anti ngelamun. Anti ngelamun. Ya. Lagi baca halaman 1 tapi nggak pindah-pindah, ternyata mikirnya. Iya, betul. Jurus yang kedua apa Pak Tanto? Nah, setelah jurus pertama membaca, kita meregistrasi informasi, ilmu, pengetahuan yang mau kita pelajari, yang besok mau ada ulangan, ujian, atau apapun itu. Jurus berikutnya adalah, itu belum mengendap secara bagus di otak. Jurus kedua adalah mind mapping. Ya, mind mapping. Nah, smart listener, mungkin ada sebagian dari Anda yang baru mendengar pertama kali mind map, tetapi mind map adalah sistem belajar, sistem berpikir yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kebetulan saya adalah license trainer mind map. Saya punya lisensi untuk mengajar mind map di seluruh dunia. Ya. Mind map ini dipopulerkan kembali oleh Tony Buzan sejak tahun 70-an akhir. Tapi akarnya dari membuat sebuah peta pikiran itu sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Ya. Tetapi disempurnakan sesuai manajemen otak oleh Tony Buzan, guru saya, itu sejak akhir tahun 70-an dan lalu mendunia. Ya, bentuknya seperti sarang laba-laba. Sayang sekali saya tidak bisa melalui media radio, tidak bisa menunjukkan secara visual. Tapi kalau Anda kira-kira apa itu sedang melihat melalui YouTube live streaming, nah, mind map seperti ini nih, ya. Mungkin bisa melihat ya. Kok burem ya. Oke. Ya, Nah, oke, seperti Pak. ini. Ya. Ya.
banyak, saya sudah addicted dengan mind map. Mind map membuat saya berpikir lebih cepat, lebih baik, lebih banyak, lebih berkualitas, dan lain sebagainya. Nah, lalu rangkaian dari proses pertama bagaimana? Setelah Anda membaca, Anda terlalu banyak yang Anda baca untuk dimasukkan ke otak semua, termasuk yang Anda buat pertanyaan itu hanya sebagian. Tapi bagaimana ini Anda bisa memasukkan apa yang Anda baca itu tersimpan, terdokumentasi secara baik di otak. Ya. Di mana otak Anda, otak anak Anda, itu berbeda dengan otak dari sumber buku pelajaran si profesor, si insinyur, master yang membuat buku, itu otaknya berbeda. Latar belakang pendidikannya juga berbeda. Ini masih siswa, mungkin yang ngarang buku udah master, udah doktor, dan sebagainya. Yeah. Ini perlu diadaptasi lagi, lalu disedikitkan, lalu disederhanakan sesuai dengan kemampuan anak masing-masing usianya. Ya. Sebuah artikel dipelajari oleh anak SD, anak SMP, anak mahasiswa, sama orang dewasa, itu berbeda persepsi yang masuk. Nah, mind map bisa membuat kita membuat mind map dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan si pembuatnya maunya bagaimana. Ya? Oke. Nah, mungkin secara praktisnya Pak Tanto, misalnya kita ingin menguasai satu materi, sebut saja tentang apa ya Pak ya, yang paling simple atau paling gampang. Sistem pemerintahan, yang kita bicara yudikatif, legislatif, eksekutif, Oke, boleh fungsi Pak. DPR, tugas presiden, dan sebagainya ya. Cara Kan banyak tuh. Iya kan banyak ya. Kalau mungkin satu bab pelajaran apa ya, dulu saya PMP, kemudian namanya PPKN ya. Mungkin tuh 50 halaman loh. Nah, smart listener pertama tahu nggak bahwa menurut penelitian dari yang dipelajari oleh Anda, oleh anak, misalkan buku pelajaran satu bab, ternyata yang penting-penting hanya 20%. Betul. Yang 80% tidak penting. Yang penting itu namanya kata kunci. Itu 1/5. 4/5-nya namanya kata pengisi, filler words. 1/5-nya kata kunci alias keyword. Tapi waktu Anda habis, 80% waktu Anda habis untuk membaca, mencatat, menghafal 80% yang tidak penting itu. Pastinya 80% waktu Anda untuk belajar yang 20%. Gitu. Betul. Nah, jadi pertama terlalu banyak yang Anda baca tadi untuk dimasukkan semua. Nah, mind map ini kita tidak bicara how to mind map-nya karena tidak bisa ya secara audio seperti ini. Akan membuat Anda hanya mengambil kata kunci yang 1/5 tadi. Jadi jauh lebih sedikit. Semuanya jadinya satu lembar. Dan terlebih dari itu tidak hanya mengambil yang 1/5 itu, tapi menyusunnya kembali sesuai dengan cara kerja otak alami sehingga mudah diterima oleh otak Anda. Sebab kalau hanya mengambil, apa bedanya dengan hanya menggarisbawahi kata kuncinya? Tidak. Ini ditransfer ulang lalu diasosiasikan. Nah, kurang lebih begitu ya. Sehingga mind map itu menjadi menyenangkan buat otak karena gambar lebih menyenangkan daripada tulisan. Mind map itu lebih menyerupai gambar, tapi bukan pelajaran menggambar, lebih sedikit dan lebih sesuai dengan alam otak orang atau anak yang membuatnya. Jadi kalau satu materi pelajaran dibuat mind map oleh 10 anak ini mungkin mind map-nya akan berbeda-beda. Lalu disusun kepentingannya. Bahkan sebuah materi belajar yang tadi saya bilang sistem pemerintahan itu katakanlah ada 50 halaman, kita mau meringkasnya dalam waktu 10 menit bisa. Dengan mind map ya, dengan mind map. Setengah jam bisa, 1 jam bisa. Semuanya disusun secara hierarkis sesuai dengan seberapa tingkat detail yang mau Anda inginkan. Kalau punya waktunya cuma 10 menit, 50 halaman ya, dia akan ambil yang penting-penting, tapi tidak detail. Bukan mengambil yang receh-receh, udah otomatis bukan itu tujuannya. Kalau saya dikasih 10 menit, misalkan, maaf ya, Mas William atau siapapun, makan buffet, all you can eat,
200 di hotel bintang 5, tapi cuma dikasih waktu 10 menit. Ayo, pasti ngambilnya yang enak-enak dulu kan ya. Ya, pilih yang paling enak-enak dulu, Pak. Enak-enak, karena habis itu 10 menit mesti tidak boleh ngambil lagi. Ya. Tapi kalau 1 jam, ya pertama enak dulu. Kalau perut masih kuat, diambil yang lebih tidak enak sedikit. Ya lama-lama yang tidak enak pun diambil kalau waktunya masih cukup. Betul nggak? Nah, mind map memungkinkan kita untuk bermain seperti itu. Nah, itulah jurus kedua dari percepatan belajar, yaitu tidak cukup membaca langsung dihafal atau dicerna otak, tapi harus disedikitkan, disederhanakan, lalu disusun ulang sesuai dengan otak si pembelajarnya yang satu dengan yang lain berbeda. Ya. Nah, itulah tools yang namanya mind map. Kapan-kapan kita temukan cara bagaimana melalui radio Smart FM ini saya bisa memandu Anda untuk basic mind mapping, ataupun Anda smart listener yang sudah tahu mind map, kita adakan tanya jawab mind map yang supaya Anda mendapatkan penguatan tentang teknik-teknik mind mapping ya. Basicnya nanti akan kita bahas suatu hari ya, Smart Listeners. Jadi pastikan Anda terus menyimak Smart Parenting and Creative Learning, karena sebetulnya basic ini bisa Anda praktekkan. Tapi kalau memang ingin lebih expert, Pak Sutanto aja itu udah mengikuti training sampai luar negeri untuk menguasai ilmu mind map ini ya, Pak? Ya, betul. Wah, udah 23 tahun ya. Menjadi trainer dan belajarnya udah berkali-kali ya. Di luar negeri semua. Baik. Dan untuk Anda semua, Anda juga masih kami ajak untuk menyaksikan perbincangan pada malam hari ini. Smart Listeners dalam Smart Parenting and Creative Learning bisa menyaksikan di YouTube channel Smart FM, karena kami juga sedang live streaming di sana. Kami kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali kita simak Smart Parenting and Creative Learning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Parenting and Creative Learning, dan saya masih bersama dengan Bapak Sutanto Windura, Mr. Brain, dan kita masih membahas topik ini penting banget Smart Listeners untuk Anda semua yang mendengarkan di seluruh Indonesia, orang tua, kemudian dosen, guru, kemudian karyawan, bermanfaat banget ya. 3 in 1, bagaimana jurus untuk mempercepat Anda belajar. Dan kalau
sebelum kita masuk ke tips yang ketiga nih Pak Tanto, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Tadi disebutkan bahwa intisari dari sebuah materi itu sebetulnya hanya 20% saja, 80%-nya itu menguap begitu saja. Nah, artinya kalau kita sedikit mengkritisi pendidikan di Indonesia, Pak, sebetulnya kita kan dari zaman angkatan saya disuruh menghafal, kemudian ya sesuatu yang mungkin secara waktu itu mengambil waktu banget gitu. Gimana Pak Tanto? Ya, memang eh, salah satu problema belajar adalah terlalu banyak, ya. Eh, Terlalu banyak itu membuat otak lelah, apalagi semua itu tidak dimasukkan, tidak sesuai dengan cara kerja alami otak, gitu ya. Beda di saat anak nonton film, main games, baca komik dan lain sebagainya, ya. Nah, justru itulah diperlukan suatu strategi dan teknik-teknik belajar. Tapi sayangnya ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Sekolah hanya mengajarkan materi belajar alias what to learn. Tapi how to learn, bagaimana cara belajar, tidak pernah diajarkan. Kita tidak pernah diajarkan cara membaca efektif, cara membaca berkonsentrasi, cara memahami, cara menghafal, cara berkonsentrasi, cara berpikir. Nggak pernah. Yang diajarin adalah matematika, fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Ya. Baik. Kita masuk ke tips yang ketiga, Pak Tanto. Apa ya kira-kira? Oke, tips ketiga setelah tadi pertama adalah membaca, yaitu membaca fokus tinggi. Kedua adalah menyederhanakan, menyusun ulang, membuat lebih sedikit dengan mind map, walaupun mind map punya fungsi jauh lebih banyak daripada itu, termasuk untuk thinking tool, ya. Lalu tips jurus yang ketiga adalah menghafal, memory champion atau super memory. Jadi kalau sudah lebih sedikit, udah tinggal kata kunci, sudah yang penting-penting, bagaimana mengarsip ke otak supaya tidak lupa besok dan hari-hari selanjutnya. Nah, kita bicara tentang super memory atau memory champion. Yeah. Ya, beberapa sudah pernah kita sampaikan di sini. Kalau nggak salah, tadi saya lihat-lihat ada menghafal 500 vocab bahasa asing baru dalam waktu 1 jam. Ya, karena ini topiknya tentang belajar. Dulu waktu saya 5-6 tahun. Ini udah berapa tahun ya saya di sini ya? Udah hampir 10 tahun ya. Berarti 7 tahun pertama saya smart brain management. Jadi kadang untuk memorinya teknik menghafal saat kita liburan, mudik ya, atau saat kita mengingat sesuatu saat emergency ya. Ketemu orang. Nah, kalau sekarang HP nggak lepas dari kita ya, semua ada di HP. Tapi kadang dulu, waduh, kita lagi malam-malam sikat gigi, tiba-tiba keinget besok harus nelpon seseorang. Nah, kalau kita cuma bilang, besok juga inget lah, tiba-tiba lupa kelewat, waduh, nyesel sekali. Padahal itu penting. Nah, kita kadang-kadang bisa arsip terlebih dahulu. Nah, itu penggunaan di luar konteks belajar. Tapi kalau sekarang ini, karena ini adalah smart creative learning, kita bicara dalam konteks belajar. Menghafal super memory alias super memory at school. Ya. Nah, smart listener, teknik-teknik memori itu banyak sekali. Saya sudah mengarang 2 buku tentang memori, Memory Champion dan Memory Champion at School. Itu semua format bisa kita hafal. Mulai dari menghafal kalimat yang harus dikutip persis, menghafal rumus, menghafal informasi berupa daftar. Ya, Wali Songo, 9 Wali Songo, misalkan. Prasasti Tarumanegara, misalkan. Menghafal gambar, bagian telinga ini namanya ini. Tengkorak, ini namanya tulang apa. Menghafal bahasa asing, ya. Menghafal huruf bahasa asing, seperti huruf Mandarin, huruf Jepang, huruf Arab, misalkan. Menghafal apalagi informasi berupa perbandingan, menghafal term and definition, istilah dan definisinya, menghafal penulisan supaya tidak salah, ya. Misalkan Arnold Schwarzenegger, Schwarzenegger tulisannya seperti apa, nggak boleh sampai lewat. Itu ada tekniknya semua dan gampang sebenarnya, ya. Dan tentu dalam waktu yang tinggal 5 menit ini saya tidak bisa memberikan satu teknik tanggung, nanti kita akan jabarkan di sesi-sesi berikutnya. Tetapi bahwa ini ada satu ilmu yang bisa dipelajari, yaitu teknik menghafal. Yang mungkin
smart listener belum pernah mendapatkannya, tapi ilmu ini ada, ya. Nah, jadi intinya bahwa teknik ini akan melengkapi dari yang pertama dan kedua tadi, membaca fokus tinggi, menyedikitkan, menyederhanakan, menyusun ulang, habis itu baru diarsip ke otak, ya, sehingga tidak lupa lagi dan mudah di-recall, mudah dikeluarkan, ya. Menghafal itu tidak sekedar seperti memasukkan ke otak aja. Contoh, kartu nama. Zaman dulu kartu nama itu sampai saking banyaknya, Sampai tebel banget. punya box, lalu diurut sesuai abjad, betul? Nah, sekarang kalau Mas William terima kartu nama banyak, masukannya sembarangan, terus mau cari namanya Bambang Subagio misalkan, caranya bagaimana? Kalau tidak disusun sesuai abjad. Seperti tadi saya tanya, Mas William, cara mencari kata sophisticated di kamus bagaimana? Nyari huruf S lalu O sophisticated, ya. Tapi coba bayangkan kalau kata-kata di kamus tidak disusun sesuai abjad gimana? Loh, sama-sama sudah masuk di buku kamus loh, tetapi tidak disusun sesuai abjad, ya. Tentu setengah mati. Nah, sama dalam kita mengarsip informasi yang kita pelajari itu harus disusun di otak. Ada tekniknya. Dan itu adalah jurus yang tidak terpisahkan dari percepatan belajar. Ya, membacanya kita benahi, menyederhanakan, membuat lebih sedikit, menyusun kembalinya, membuat lebih sesuai dengan cara kerja otak, yaitu sisi visualnya ditonjolkan melalui mind map. Ya, terakhir teknik menghafalnya juga demikian. Ya. Baik, teknik menghafal ini mungkin sebelum kita closing nih Pak, apakah juga yang kaitannya dengan pengulangan-pengulangan satu materi atau mungkin informasi yang mungkin kalau kita baca kita ulang lagi gitu nggak sih Pak? Iya betul, tapi itu jurus basic. Nah, lewat radio mungkin itu yang enak disampaikan. Saya pernah menyampaikan repetisi belajar, pengulangan belajar, yaitu bagaimana mengubah ingatan jangka pendek short term memory menjadi long term memory dengan 5 kali repetisi, tapi ada aturannya, ya. Tapi banyak sebenarnya teknik-teknik menghafal. Kalau saya sebutkan ada namanya flashcard yang pernah saya bagikan, ya. Tapi ada lagi teknik asosiasi, teknik linking, teknik lokasi, teknik mnemonics, ya, teknik trigger blaster, teknik formula tag menghafal rumus, teknik imagery, menghafal informasi berupa gambar. Aduh, banyak ya, tapi kadang-kadang nggak bisa semuanya disampaikan melalui audio, ya, radio ini, ya. Tapi yakinlah bahwa belajar ada tekniknya, bukan sekedar kita ini menerima materi belajar dan belajar ala kadarnya. Tidak. Kalau kita mau menuju pada percepatan belajar, kemandirian belajar yang menyenangkan, kita harus menyentuh pada 3-in-1 jurus ini, ya, jurus 3-in-1. Baik, untuk Anda yang ingin mempelajari kembali, menyerap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Pak Tanto, jangan khawatir karena video ini tersimpan rapi di YouTube channel Smart FM. Anda bisa mengakses kembali, silakan ketik saja Smart Parenting and Creative Learning bersama dengan Bapak Sutanto Windura. Terima kasih banyak Pak Tanto atas waktunya dan sharingnya di malam hari ini. Ya, sama-sama Mas William dan juga smart listener yang jenius dan kreatif. Demikian Smart Parenting and Creative Learning. Akhirnya saya William Darmawan. Saya Sutanto Windura. Make the most of your brain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak Tanto, makasih banyak ya Pak. Sama-sama Mas William. Atas waktunya. Kita ketemu minggu depan ya Pak. Enggak dong. Tempo hari kan saya off ya. Rerun ya. Betul nggak? Betul. Pak Tanto kan katanya 2 kali Pak Tanto jadwalnya. Oh, berarti yang lalu memang diisi sama parenting ya? Enggak, diisi kayaknya rerunnya Pak Tanto deh. Coba nanti aku cek lagi. Oh, berarti saya minggu depan live lagi, begitu? Live boleh Pak. Oke, minggu depan tanggal 17 itu benar saya nggak bisa. Jadi tapping ya? Oke, tapping aja Pak. Mudah-mudahan juga YouTube-nya. Selasa atau gimana? Ya. Takutnya YouTube-nya juga belum beres. Mudah-mudahan. Ya, saya lagi di luar kota, kayaknya akan banyak gangguan ya. Oke, boleh Pak. 17-18 saya keluar kota ke Jawa Tengah. Sebelum hari Rabu berarti ya Pak Tanto? Ya. Oke, nanti kabar ya Pak. Baru saja kita simak Smart Parenting and Creative Learning
bersama Sutanto Windura, Brain Coach Leader. Terima kasih sudah bersama kami. Sampai jumpa.